Assalamualaikum, kembali lagi di Makin Privat. Kali ini kita akan membahas uji kompetensi 3. Masih dalam bab koloid ya. Di sini kita akan fokus kepada pembuatan koloid. Oke, saya ambil dari buku Intan Pariwara. Silakan kalian simak soalnya ya, Dek. Jangan lupa subscribe dan share video kakak kepada teman-teman kalian. Kita pintar bersama-sama. Nomor 1, pembuatan koloid dengan cara menggerus zat padat hingga halus lalu didispersikan ke dalam medium pendispersinya merupakan cara apa? Pembuatan koloid itu ada dua ya, dengan cara kondensasi. Kondensasi sendiri nanti terbagi menjadi dua, kondensasi secara kimia dan fisika ya. Kalian bisa buka bukunya ya. Dan yang selanjutnya adalah dispersi. Oke. Redox. Redox itu tidak ya. Redox ini termasuk proses kondensasi. Kondensasi secara kimia. Bukan, tandanya bukan untuk menggerus. Kalau menggerus, penggiling, ini adalah contoh pembuatan koloid menggunakan metode mekanik ya. Ini masuk ke dalam proses dispersi. Peptisasi, ini ditandai dengan ada kata-kata diendapkan ya. Berarti proses pengendapan. Sedangkan hidrolisis ini masuk ke dalam kondensasi. Ini ditandai ada katanya, ditandai dengan kata-kata ditambah air. Kalau busur Bredig ini masuk ke dispersi ya. Ditandai dengan kata-kata menggunakan arus listrik ya, gitu guys. Oke, poin 1B ya. Kita masuk ke poin 2. Kita lihat di sini. Pernyataan yang tepat mengenai proses pembuatan koloid berdasarkan ilustrasi tersebut. Nah, ini artinya jernih ya, Dek, untuk yang tabung ke-1. Dan yang tabung ketiga, ini ada endapan ini. Ini endapan. Nah, sedangkan ini adalah partikel koloidnya ya. Karena ada endapan, maka dia dikatakan suspensi atau partikel kasar. Di sini adalah larutan sejati. Ya, proses mengubah larutan sejati menjadi koloid ini adalah proses kondensasi. Jadi satu itu adalah proses kondensasi, mengubah partikel halus menjadi koloid. Sedangkan pada proses yang kedua itu mengubah suspensi menjadi koloid. Ini adalah proses dispersi. Oke, kita masuk ke poin A ya. Pembuatan koloid yang ditujukan oleh angka 2 menerapkan metode kondensasi. Salah ya, Dek. Pembuatan koloid yang ditunjukkan oleh angka 1 dilakukan dengan mengubah partikel kasar menjadi koloid. Salah. Poin ke-1 itu mengubah partikel halus ya atau larutan sejati menjadi koloid. Yang partikel kasar itu suspensi ya, itu proses yang 2. Poin C, pembuatan koloid yang ditunjukkan oleh angka 2 dilakukan dengan mengubah partikel suspensi menjadi koloid. Betul deh, jawabannya adalah C. Ya, oke. Bisa ya? Kita lanjut aja ya. Kita masuk ke soal nomor 3. Pembuatan koloid dengan cara kondensasi. Ya, kondensasi itu ada kimia dan fisika ya. Reaksi hidrolisis ini merupakan reaksi kondensasi kimia. Betul. Homogenisasi ini adalah dispersi. Reaksi redoks adalah proses kondensasi secara kimia. Busur Bredig itu ditandai dengan adanya menggunakan listrik ya, bunga api listrik. Ini adalah dispersi. Maka ini betul yang poin ketiga. Pergantian pelarut ini juga kondensasi ya. Pergantian pelarut itu kondensasi proses fisika. Kalian bisa buka ya bukunya ya, ada kode LKS. Mekanik ini prosesnya dispersi. Ya, maka jawaban yang tepat itu adalah 135. 135 adalah poin B. Nomor 4. Sol AlOH3 dibuat dengan menambahkan larutan aluminium klorida secara berlebih ke dalam air yang mengandung endapan AlOH3. Merupakan contoh pembuatan koloid dengan cara apa? Dengan cara peptisasi ya, Dek. Ditandai dengan ada kata-katanya pengendapan. Nah, di sini AlOH3
diperoleh dengan proses pengendapan, peptisasi. Oke? Di antara reaksi berikut yang merupakan pembuatan koloid dengan cara pengendapan adalah, poin A itu adalah pembuatan sol belerang, ya, pembuatan sol belerang dengan cara mengalirkan gas H2S ke dalam SO2. Ya, ini hafalannya, Dek. Ini merupakan reaksi redoks. Proses kondensasi dalam bentuk reaksi redoks. Reaksi redoks terjadi juga pada proses pembuatan sol emas. Ya, untuk poin E. Nah, ini sol emas dibuat dengan mereduksi larutan garamnya. Ya. Ini garamnya adalah AuCl3 menggunakan reduktor non-elektrolit, ya. Biasanya adalah formaldehid. Nah, ini guys. Ini formaldehidnya. Nah, maka poin E ini adalah juga redoks. Sedangkan pada pembuatan sol belerang lainnya, untuk poin D, ini pembuatan sol belerang, ada Na2S2O3 direaksikan dengan HCl. Ini contoh reaksi pemindahan, ya, atau reaksi substitusi. Untuk poin D, ini adalah suatu reaksi substitusi, proses kondensasi juga, ya, D. Sedangkan untuk poin B, ini adalah suatu reaksi untuk menghasilkan sol FeOH3. Ya, ini koloidnya, ya, yang ditambahkan dengan air. Nah, kalau ditambah dengan air, itu ciri-ciri reaksi hidrolisis. Ya, maka ketahuan jawabannya adalah poin C. Ini adalah reaksi pengendapan untuk menghasilkan sol AgCl, ya, dengan cara mencampurkan larutan AgNO3 encer dengan larutan HCl encer atau NaCl encer, itu juga bisa. Oke ya guys, ini adalah sebuah hafalan. Kalian insya Allah nanti dengan cara membaca yang sering, lama-kelamaan akan hafal. Ya, kita lanjut ke soal nomor 6 aja ya, Dek. Pembuatan koloid berikut yang dilakukan dengan cara reaksi redoks. Tadi sudah dijelaskan di atas, redoks itu bisa pembuatan belerang dan pembuatan sol emas. Ya, kita bisa mengacu dengan poin 5, menambahkan air ke dalam gelatin, ini bukan, ya. Mengalirkan H2S ke dalam SO2, betul, ya. Ini untuk khusus penjelasan poin A ini nih. Mengalirkan gas H2S ke dalam larutan SO2 itu salah satu contoh proses redoks dalam pembuatan sol belerang. Oke, sudah cukup, ya. Kita masuk ke poin 7. Pernyataan yang tepat mengenai proses pembuatan sol belerang secara fisika. Ya, pembuatan sol belerang itu ada dua cara, ya, Dek. Dengan cara kimia dan dengan cara fisika. Pada proses kimia, pembuatan sol belerang bisa menggunakan reaksi redoks, ya, dengan cara mengalirkan H2S ke dalam SO2, ya, nanti akan menghasilkan sol belerang. Kalau dengan cara fisika, itu bisa menggunakan pergantian pelarut. Ya. Pergantian pelarut ini digunakan untuk mempermudah pembuatan koloid yang tidak dapat larut dalam suatu pelarut tertentu, ya, Dek. Misalkan pada pembuatan sol belerang ini. Belerang itu kan suka larut dalam medium air. Oleh karena itu, pelarutnya diganti oleh alkohol. Nah, itulah proses fisika. Jadi yang tepat itu mana? Gas hidrogen sulfida dialirkan ke dalam hidrogen peroksida. Salah, ya. Ini proses redoks juga. Kimia. Belerang dilarutkan ke dalam alkohol lalu diteteskan ke dalam air. Betul ini? Alkohol ini untuk menggantikan pelarut air, ya. Serbuk belerang dimasukkan ke dalam air, tidak, ya. Serbuk belerang dilarutkan ke dalam larutan asam asetat, tidak. Ya, jawabannya itu adalah poin B. Belerang dimasukkan ke dalam alkohol hingga diperoleh larutan jenuh, ya. Setelah itu baru ditetesi sedikit demi sedikit oleh air sehingga terbentuk sol belerang. Begitu, ya. Nomor 8, pembuatan sol belerang dengan cara dispersi. Oke, mengalirkan H2S ke dalam H2O2. Ini adalah redoks. Tidak, ya.
Ini proses kondensasi. Nah, coba adik lihat pada poin kelima. Melarutkan serbuk belerang yang telah digerus. Kalau ada kata-kata digerus, ditumbuk, itu adalah proses mekanik. Mekanik itu salah satu contoh dispersi. Ya, jadi yang ada 5-nya betul. Ini 3 atau 4 yang betul. Oke, yang tepat menemani poin 5 itu adalah 3. Ya, 3 itu proses peptisasi. Ada kata-kata endapan ya. Ini adalah peptisasi. Peptisasi itu termasuk dispersi. Jawabannya adalah D. Nomor 9, ukuran partikel lemak yang terkandung dalam susu dapat dibuat menjadi berukuran koloid dengan cara apa? Dengan cara homogenisasi ya. Di sini biasanya pembuatan susu kental manis ya yang bebas kasein dilakukan dengan mencampurkan serbuk susu ke dalam air. Lalu kita masukkan ke dalam mesin homogenisasi sehingga partikel-partikel susu berubah menjadi koloid. Oke ya. Nomor 9 adalah C. Kita masuk ke soal nomor 10. Pembuatan sol besi 3 hidroksida atau FeOH3 dari besi 3 klorida dilakukan dengan cara apa? Dengan cara hidrolisis. Jawabannya C ya, Dek. Di sini full kalian harus paham ya pembuatan koloid. Ini hafalan ya. Prosesnya adalah FeCl3 ditambah dengan H2O. Ini proses penambahan air, hidrolisis, menghasilkan sol FeOH3 ditambah dengan 3HCl. Inilah reaksinya ya dalam pembuatan sol besi 3 hidroksida. Oke guys, saya bahas 10 soal untuk UK3. Semoga bermanfaat. Silahkan kalian simak kembali jika ada yang perlu dipelajari kembali. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum.